beberapa saudara kerja. Ada banyak ungkapan pakai kata tangan dalam bahasa Indonesia. Orang yang tua ya. Jangan ungkapan-ungkapan ini pada nggak tahu ya sekarang ini. Orang yang kita percaya disebut tangan kanan atau kaki tangan. Betul ya? Orang yang mudah memutuskan mencari jalannya sendiri, tidak ikut kehendak Tuhan. Ketika hati manusia dipenuhi bukan untuk tunduk pada kehendak dan perintah Tuhan, tapi tunduk pada hawa nafsunya, mulailah dosa terjadi. Mulailah kemudian manusia menjadi musuh Allah, tidak lagi jalan bareng Allah. Dosa menyebabkan manusia terpisah, putus hubungan dengan Allah, hidup dalam kegelapan, tidak lagi berjalan dalam terang kasih Tuhan. Dan kitab Kejadian kemudian melanjutkan menggambarkan manusia dengan kejahatan semata yang ada dalam hati manusia. Menghadapi manusia yang senangnya hidup memisahkan diri dari Allah, senangnya mencari jalan sendiri, memenuhi diri dengan hawa nafsu dan kepentingan diri. Kalau pakai ungkapan tangan tadi, Allah bisa saja lepas tangan. Lepas tangan itu berarti Allah masa bodoh. Cuci tangan, saya nggak mau tahu ya. Berpangku tangan juga kan terserah. Ada pilihan ini. Ada orang tua yang sampai sudah mengatakan papa sudah lepas tangan sama kamu. Ada nggak? Kalau udah begitu, kamu jadi anak yang udah diperhatikan, yang udah dibiarkan. Ini mami dari tadi harus cewek. Dari tadi ngikut terus ya. Pilihan kedua, menghadapi manusia yang kurang bersyukur, kurang berterima kasih. Udah dikasih taman yang semua boleh dinikmati, ya tetap nyari yang dilarang. Allah pilihan kedua bisa gatal tuh, gaplok ajar gitu ya, terlalu udah dikasih berkat, dibalik-balikin lawan. Allah bisa murka, bisa. Tapi pilihan ketiga juga ada. Ngadepi manusia yang susah diatur, tidak tahu diuntung, Allah bisa angkat tangan itu kewalahannya. Allah sendiri berputus asa yang kira-kira kepala yang kita ini orang gimana sih? Untungnya Allah nggak pilih salah satu dari tiga itu. Enggak lepas tangan, enggak jatuh tangan, enggak angkat tangan. Nah ini hal pertama yang kita belajar. Allah justru mau Tuhan buat mereka. Lewatin aja, sekalian ngangkut orang-orangnya ya, dibuang. Mereka ada dalam pembuangan. Allah balik kepada Allah, nggak ada satupun yang satu. Gagal terus. Melalui ibadahnya, melalui puasa, melalui amal saleh, perbuatan, melalui persembahan kurban, nggak ada satupun yang bisa mencapai pada Allah. Maka di tengah kondisi ini, Allah ganti cara. Allah yang turun menjadi manusia. Allah yang peduli, mendekat kepada kita, dan betul-betul jadi manusia. Bukan cuma, karena ada juga teologi yang mengatakan, Kristus itu memakai tubuh Yesus. Jadi yang bilang itu Kristus namanya masuk ke tubuh manusia namanya Yesus, merasuk ke sana. Dulu pernah ada program tukar nasib, program TV tukar nasib gitu. Itu aja baru 3 hari aja orang udah nyerah gitu ya. Nah ini benar-benar jadi manusia. Kita kadang-kadang terlalu menggampangkan membaca peristiwa Natal. Itu kasih. Dia rela untuk jadi sama seperti kita manusia. Yang tadinya ada dalam keadaan mulia, dia yang paling pertama, Logos sang firman, sekarang ada di antara manusia. Itu pasti yang luar biasa buat kita. Dia mau menjadi sama dengan kita.
Dari Allah yang jauh di sana jadi Allah yang dekat dengan kita. Maka namanya Immanuel Allah beserta kita. menyertai. Allah ada di tengah. Allah ada bersama dengan kita. Dia bukan lagi Allah yang jauh, tapi Allah yang justru dekat dengan kita dan ada di sekitar kita. Kenapa ya? Kau mesti dapat jalan jadi manusia biasa. Kenapa nggak langsung gede aja? Nah ini pakai cerita kalau begini. Ya. Ayo anak-anak dengerin Om Pendeta cerita. Kasihan mereka selalu dengerin materi dewasa berat ya. Nah sekarang ceritanya dulu. Satu kali ada bapak-bapak diajak sama istrinya untuk ikut kebaktian malam Natal. Ini di negeri yang 4 musim. Ya, udah turun salju, suasana dingin. Biasanya kan enak di rumah aja ya. Zaman itu belum ada live streaming. Ini kalau bayar live streaming kayaknya di rumah. Ya. Gak mau juga ngapain juga sih. Ada ketukan di jendela. Tutup. Beberapa lama tutup lagi. Terus beberapa kali. Dia lihat. Masih kok ada yang nabrak-nabrak pintu jendela. Dia lihat. Ada burung yang mencoba masuk. Mungkin kedinginan di luar. Supaya bisa masuk. Pintar burungnya juga nggak mau ya. Kalau dia dicerat jadi kilang dia. Jadi dia cuma makan di luar. Lebih terbang lagi. Aku berkali-kali diupayakan supaya kamu masuk. Kalau kamu masuk, kamu selamat. Kalau di luar sana kamu lagi. Terus kemudian dia sadar. Nah itu yang terjadi dengan Tuhan Yesus. Kenapa dia mau susah payah jadi manusia? Supaya dia betul-betul merasakan betul masuk dalam kehidupan kita. Ngalami betul susahnya jadi manusia. Dan dari situ dia mencari jalan untuk menyelamatkan manusia. Kisah ini sangat-sangat menyentuh. Sampai akhirnya dia bersiap. Segera dia berangkat juga. Benar, Natal ini bukan omong kosong. Ketika Allah menjadi sama dengan kita manusia. Supaya ada keselamatan di alam ini. Tapi sayangnya, nah ini dia. Uluran tangan Tuhan dengan susah payah menjadi sama dengan manusia itu. Apa diterima dengan gembira? Tidak. Bahkan di Yohanes sendiri sudah ditulis kan. Yohanes 1 ayat 10 sampai 11. Ini tragis benar. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia ini dijadikan oleh dia. Tapi dunia tidak mengenalnya. Bayangin. Dia datang ke tengah dunia yang dia ciptakan. Dunia nggak kenal dia. Lebih tragis lagi ayat 11. Dia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya, menolak. Itu dunia. Dikasih anugerah malah ditamping. Seperti burung tadi, diajak masuk malah takut, kabur karena dianggap dijerat. Herodes menjadi simbol manusia yang tidak sejahtera, menerima kehadiran sang juru selamat itu. Kenapa? Buat dia ini ancaman. Ada raja baru, saya bisa tersingkir ini. Yang khawatir kuasanya akan dilucuti, wah itu hati yang sudah dipenuhi dengan kepentingan diri. Membuat kemudian muncullah keputusan yang mengerikan. Kalau saudara ikutin bacaan leksionari minggu lalu, minggu pertama sesudah Natal, isinya malah menyeramkan. Pembacaan soal pembunuhan bayi-bayi di Bethlehem. Itu kan minggu lalu kan kalau betul-betul ikut baca. Kenapa? Karena ada hati yang penuh dengan dengki, amarah, kebencian, kepentingan diri, sehingga nggak ada ruang buat hadirnya juru selamat. Yang ada dia cari supaya dihabisi. Yang kedua, orang-orang yang punya penginapan di Bethlehem. Apakah Yesus diterima hadir di sana? Ketika Yusuf dan Maria orang tuanya datang, dikatakan nah itu bacaan minggu sebelumnya lagi, malam Natal, bukan minggu sebelumnya, malam Natal. Masih ingat untuk malam Natal? Apa boro-boro malam Natal? Tahun baru aja lupa ya. Masih ada. Bacaan malam Natal tuh pasti sama, setiap tahun sama. Lukas 2 ayat 1 sampai 20 itu terus. Ya. Nah menarik, disebutkan di Lukas 2 ayat 7, bagi mereka tidak ada tempat
ada kamar kosong kah di seantero Bethlehem? Atau orang udah booking jauh-jauh hari lewat Traveloka, lewat tiket.com ya. Jadi kamar kosong sih masih ada, tetapi tidak ada tempat buat Yusuf dan Maria. Kenapa? Karena mereka datang terlambat, nggak bawa kuda, nggak pakai kereta kuda. Mereka bilang, maaf, nggak ada kamar kosong. Tidak ada tempat. Kenapa? Karena dalam hitungan bisnis mereka rugi, maka ditolak. Kenapa? Karena hati diikuti oleh kepentingan diri sendiri. Jadi bukan kehidupan yang mereka temui, hal-hal lain yang mereka hadapi. Bagaimana Natal di kota kita sekarang, di keluarga kita? Apakah semua sibuk juga dengan kepentingan diri sendiri? Hanya dipenuhi dengan kesenangan-kesenangan diri sendiri, sehingga tidak terus yang mau susah payah, repot-repot meninggalkan surga mulia untuk jadi sama dengan kita lewat jalan manusia. Susah payah dia tahu. Supaya apa? Supaya menawarkan kehidupan perubahan dari anak-anak Allah. Maka mesti yang terjadi. Kalau saudara dan saya mau disebut sebagai anak-anak Allah, mari sambut. Percaya kepadanya, beri ruang yang besar untuk dia lahir dan hadir, mengubah hidup kita sehingga punya kehidupan yang baik. Dan ingat, hidup sebagai anak-anak Allah berarti hidup kita harus seperti Bapa kita. Berani menyebut Allah sebagai Bapa, harus berani juga mengisi hidup kita seperti yang Bapa kehendaki. Dia punya ruang yang besar untuk berbagi kehidupan. Maka kalau saudara dan saya menyebut diri sebagai anak-anak Allah, harus punya ruang yang besar juga dalam hidup kita untuk berbagi kehidupan dengan yang lain. Itu makna Natal hadir, pertama kali hadir, supaya ada kehidupan baru, ada harapan baru, dinyatakan di alam semakin banyak orang yang mengalami yang dalam. Saya ceritakan ini sudah berulang-ulang, saya senang banget cerita ini. Tapi sehingga saya belum pernah cerita di sini, karena tahun lalu saya waktu di sini 2024 bukan di Natal, jadi rasanya sih belum pernah cerita. Ada seorang anak namanya Wery, umurnya 9 tahun. Kalau 9 tahun kalau normal di kelas berapa ini? Kelas 4 SD lah ya, kelas 4 SD. Tapi karena Wery ini anak yang khusus, istimewa. Dia agak telat kalau berpikir lambat secara intelektual, maka beberapa kali nggak naik kelas. Umur 9 tahun dia masih duduk di kelas 2 SD. Padahal dia besar sendiri, anak-anak teman-temannya masih kecil masih SD. Seringkali nggak diikutkan dalam pergaulan dengan teman-temannya karena lambat, sering nggak nyambung. Apalagi kalau olahraga, teman-temannya nggak ada yang mau Willy jadi anggota timnya karena pasti kalah, telat terus. Jadi sering disingkirkan oleh teman-teman. Tapi Willy itu punya hati yang besar, sayang sama orang lain. Dia peduli sama teman-temannya yang kecil-kecil itu, kalau diganggu dia akan hadapin. Orang badannya diri sendiri. Natal hampir tiba tahun ini. Lalu sekolah mau mengadakan drama Natal, persis seperti yang Lukas itu. Ya, ada gembala di padang Efrata, malaikat datang gitu ya. Lalu ada Yusuf Maria pemilik penginapan, ya tapi dia bisa terus tampil. Ayo kira-kira jadi apa? Jadi itu domba nggak pakai ngomong ya. Ini pengirim datanglah pasangan Yusuf dan Maria. Biasa kalau Natal itu kan telepon dari belakang, jalan gitu kan, disorot lampu gitu ya. Ini sama, datanglah mereka sampai di depannya Wery sang pemilik penginapan. Lalu pemeran Yusuf bilang, Pak, kami dari jauh capek banget. Ada kamar kosong kan? Satu ada. Gurunya di belakang ingat ini, bilang, nggak ada kamar kosong. Aku lupa. Benar. Beberapa saat dia menarik nafas, kemudian dia bilang, tidak ada kamar kosong.
Pergi. Teman-temannya juga lega, gurunya juga lega, berarti berhasil. Terus gurunya bilang, kamu masuk. Nah ini nggak mau masuk masalahnya itu kan. Dia tetap ada di depan di Rapi Yusuf Pemakaran. Nah Pemakaran Yusufnya mungkin jadi improvisasi karena filmnya nggak masuk kan. Dia bilang, Pak, udah beberapa hari kami jalan penat banget, capek. Lihat muka kamu udah sampai begini penting. Masa sih nggak ada kabar kecil aja kecil dia apa-apa. Mulai lihat di dia bisa. Yang kan waktu latihan kan nggak pakai begitu kan begitu sekarang gede perutnya, kasihan Pak, capek sekali, ada kamar nggak buat istri saya aja kecil juga nggak apa-apa, yang penting bisa istirahat. Wah ini mulai gurunya makin tegang kan, gurunya ini ada kamar kosong, nggak ada kamar kosong, dan itu hening beberapa waktu. Beda lihat guru lagi, lihat Yusuf, lihat Maria yang hamil. Setelah beberapa saat dia mulai kemudian sadar. Dia bilang, tidak ada apa. Pagi. Ya udah, pemeran Yusuf mulai berbalik apa ini kemana, mulai jalan satu. Nggak mau keluar ini. Weddingnya tetap di depan. Gurunya mau pilih, udah selesai masuk, nggak mau. Yang ada kemudian matanya mulai tergenang, ada titik air mata di samping. Dia lihatin ini dalam hati, kasihan benar dia warna nggak ada kamar, terus suruh masuk nggak mau, terus dia lihatin sampai pemeran Yesus dan Maria udah di ujung bisa keluar. Di titik itu tiba-tiba Wery berteriak, Yusuf! Itu pemeran Yusuf bingung kalau keluarnya dipanggil lagi. Yusuf, jangan pergi dulu. Bawa Maria balik. Kalian boleh pakai kamar saya. Ya. Penginapan kamarnya nggak ada kosong. Di rumah saya ada kamar kosong. Jadi kalian boleh pakai kamar saya. Itu cerita nyata. Cerita itu terjadi di satu sekolah. Saya lupa tempatnya di mana. Tetapi ini kesaksian dan katanya hari itu drama Natal hancur lebur, tak kebalok karena di luar skenario semua ini ya. Tapi ini beda. Orang-orang yang datang menyaksikan mengatakan itu drama Natal paling berkesan yang pernah mereka lihat. Enggak membosankan karena drama Natal itu aja, ini beda nih. Apa yang bikin beda? Karena ada hati yang besar di dalam diri seorang anak, yang bahkan dalam pergaulan disikirkan, tapi dia berdiri sekali. Ini ada orang yang dukung. Oke, guru saya bilang gak ada kamar kosong, tapi saya punya. Itu pakai yang punya saya. Itu kan sesuatu yang beda banget. Dan bukankah hakikatnya kelahiran Kristus itu adalah karena itu? Karena ada ruang yang besar dalam diri Allah, dalam diri Kristus, dalam diri Maria, Yusuf mau berkorban, mau susah payah untuk jadi orang tua bagi juru selamat. Dan karena hati yang besar ini, ada ruang untuk peduli buat yang lain, berbagi kehidupan dengan yang lain. Kalau semangat Natal seperti ini terus kita pelihara, sekarang saya hidup menjadi umat di GKI Karawaci, menjadi hidup yang sangat menggembirakan, karena kita dipenuhi dengan kasih dan kepedulian sebagai anak-anak Allah yang sudah menerima kebaikan Tuhan. Allahnya sudah dari jauh sana mau dekat dengan kita. Dia ada bersama dengan kita dan mengajak kita untuk berbagi kehidupan dengan yang lain. Selamat bagikan hidup kita dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.